Apakah keridhaan suami kepada istri atas segala rasa dan jasa yang diberikannya bisa menghadirkan sakinah, Ustadz? Ya, semoga dengan keridhaan itu ia masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1161, ayat imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang mengucapkan salam perpisahan dengan kehidupan dunia, meninggal dunia, sementara ia mampu merengkuh ridho suaminya, maka dijamin niscaya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu maksud merengkuh ridho di sini adalah rengkuh ridho suami, raih ridho ilahi. Ya, bagaimana dia mencari ridho suaminya dengan cara yang dilegalkan dan dibenarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dimasukkan mencari ridho. Dia mengejar suami ya dalam bingkai ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memerintahkan kepada istri untuk taat kepada suaminya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tadi orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah, wanita yang terbaik, di antaranya adalah wa tuti'u idza amar. Dalam hadis Nasai 3231 itu, di antara ciri wanita yang baik adalah yang taat kepada suami. Ketika diperintahkan dia taat kepada suaminya dan berupaya untuk tidak melakukan apa yang tidak disenangi oleh sang suami selama hal tersebut tidak melanggar rambu agama. Dan ketaatan kepada suami, artinya cari ridho suami, bukan berarti dia tidak tersakiti, ya. Bukan berarti dia senantiasa nyaman, tidak, ya. Karena taat itu kadang dia berarti melawan apa yang dia inginkan. Itu kan taat, kan? Ada istri mau begini, tetapi suami menginginkan yang lainnya. Maka dia tinggalkan egonya. Dia tinggalkan syahwatnya. Dia tinggalkan keinginannya demi ridho kepada suaminya. Karena Allah telah memberikan kewajiban kepada wanita untuk taat kepada suaminya. Maka dia perlu melawan perasaannya itu. Ya, maka perempuan harus pandai untuk melawan perasaannya. Dia mengatakan, saya harap dengan saya berbuat taat kepada suamiku, maka perasaan yang tidak enak ini Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Makanya ketika Syekh Utsaimin baru ditanya tentang seorang perempuan, mungkin dia mengatakan, saya ini tidak kayak kurang lagi merasakan indahnya sholat malam, ya baca Al-Quran saya kurang nyaman, ya. Maka Syekh kemudian mengatakan, Anda sudah bersuami? Iya. Saya heran, kenapa banyak wanita yang tidak datang dan menanyakan, kenapa saya tidak merasakan lezahnya, nikmatnya berkhidmat kepada suami. Kan problem di sini. Ya, berbakti kepada suami bagian dari ibadah yang sangat besar. Jadi harusnya istri itu ketika dia bekerja, dia berkhidmat kepada suami, di anak-anak harusnya dia ikhlas, dia ridho, dan tanamkan ketika saya melakukan ini semua, dia bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah jalanku untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah mengatakan, wa ta'atu dzalika wa ta'atu ya'dilu dzalik wa ta'atu zauj ya'dilu dzalik. Bahwa ketaatan kepada suami itu sebanding dengan jihadnya kaum wanita di jalan, jihadnya laki-laki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin qalil minkum taf'aluh. Tapi sayangnya sedikit sekali di antara perempuan yang ingin melakukannya. Jadi kita ingatkan kepada para wanita, berupayalah untuk taat kepada suaminya. Ini kayak taat kepada yang lainnya. Kita sholat, kita mengeluarkan zakat. Mungkin awalnya berat, ya. Awalnya berat, tapi ketika kita ikhlas menjalaninya dan kita istisyar bahwa Allah sementara menghadiahkan kepada kita pahala dan memberikan kehormatan kepada diri kita, maka di situ kita akan merasakan kenyamanan. Tapi kalau perempuan mengatakan, saya cuma kerja di tempat suami, ngurus anak-anak, apa saya dapat? Problemnya di situ, ya kan? Makanya Nabi menghibur, ya Rasulullah, mereka berjihad dapat pahala. Kita ini kodong apa kita bikin? Ya, urus suami, urus anak-anak, apa kami dapat? Maka Nabi katakan bahwasanya kalian akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Bahkan dalam keterangan lainnya, Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada ibadah yang paling baik yang dikerjakan oleh seorang wanita illa wahiya fi qa'ri baitiha, melainkan ia berada di dalam rumahnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa mataqarrabat imra'atun bi a'zam min qu'udiha fi baitiha. Tidak ada ibadah yang paling baik dilakukan oleh seorang wanita melainkan ketika ia berada di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Bukan nongkrong di rumah, bukan berdiam aja di rumah tanpa kerjaan. Artinya ketika dia berada di istananya, itu kesempatan untuk bagaimana berinteraksi baik dengan suami dan anak-anaknya, berkhidmat kepada suaminya, dan menghabiskan waktu untuk mendidik anak. Maka inilah wanita yang baik yang menjadikan dirinya sebagai madrasah pertama
menjadi pendamping setia kepada suaminya, dan orang yang mampu untuk menghidupkan rumahnya dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghadiahkan kenikmatan kepada para wanita untuk berkhidmat ya kepada suami mereka, dan juga menghadirkan generasi yang kuat dan tangguh. Kesimpulannya, pede ketika kita menjadi istri yang solehah, dan bahagia ketika menjadi pendidik generasi yang baik dan tangguh. Barakallahu fikum jami'an.